Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang alasan hidup beribadah kepada Tuhan. Saudara, di dunia ini ada begitu banyak orang yang hidup beribadah. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah mereka punya alasan yang benar hidup beribadah kepada Tuhan? Dan bagaimana dengan saudara? Apakah hari ini saudara hidup beribadah kepada Tuhan? Dan kalau saudara hidup beribadah kepada Tuhan, apakah saudara punya alasan yang benar beribadah kepada Tuhan, saudara? Karena terlalu banyak orang yang hidup di dunia ini beribadah hanya ikut-ikutan, beribadah untuk tujuan yang salah. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita belajar bersama supaya dalam ibadah kita tidak salah alasan sehingga ibadah kita menjadi sia-sia, saudara. Di dalam hidup ini salah satu yang paling penting, bahkan yang terpenting adalah ibadah kita. Jika hal yang terpenting kita lakukan dengan alasan yang salah, betapa ruginya, saudara. Itu sebabnya mari kita belajar apa alasan yang benar kita hidup beribadah kepada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Yosua pasal yang ke-24, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita di sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita,
kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab Dialah Allah yang kudus, Dia Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepadamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Yosua pada masa tuanya, di mana dia sadar, dia tahu bahwa dia tidak akan lama lagi memimpin bangsa itu karena usianya yang sudah sangat lanjut. Maka Yosua ini sebagai pemimpin yang baik, dia kumpulkan semua para kepala-kepala suku-suku Israel. Dan kemudian dia ingin memastikan betul bahwa mereka hidup beribadah dan mereka sadar betul kenapa mereka harus hidup beribadah. Karena kebiasaan orang Israel berkali-kali terjadi adalah ketika mereka berada di zona nyaman, mereka seringkali jatuh. Mereka menyembah berhala. Ketika mereka berada di tengah-tengah bangsa asing, seringkali mereka juga ikut tercemar. Ketika pemimpin mereka tidak bersama mereka, mereka juga jatuh. Salah satu contoh misalnya ketika Musa ada di atas gunung, akhirnya orang Israel menyembah berhala di bawah gunung itu. Sering kali terjadi itu kepada orang Israel, sehingga di masa tua Yosua, dia mau pastikan bahwa bangsa itu mengambil komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Dan salah satu langkah yang diambil oleh Yosua di sini saudara adalah dia mau menyadarkan mereka tentang alasan beribadah, sehingga jika mereka sadar akan alasan tersebut, mereka akan tekun beribadah kepada Tuhan. Dan itu juga yang saya rindu kita belajar saudara. Apa sebenarnya alasan kita harus beribadah? Dan sebenarnya kita juga akan belajar di sini bagaimana cara kita beribadah, cara ibadah seperti apa yang dituntut oleh Tuhan dari kita. Nah, di ayat 14 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Ibadah yang diinginkan, ibadah yang diperintahkan Yosua kepada umat Israel adalah ibadah yang disertai takut akan Tuhan, ibadah yang disertai dengan ketulusan dan keikhlasan, dan ibadah yang disertai dengan kesetiaan. Itulah kualitas ibadah yang diharapkan oleh Yosua dimiliki oleh orang Israel. Mereka beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan dengan keikhlasan, dan mereka beribadah kepada Tuhan dengan kesetiaan. Demikian juga kita hari ini saudara. Mungkin setiap saudara hari ini sedang hidup beribadah kepada Tuhan, tapi menjadi perenungan bagi kita adalah kualitas ibadah kita hari ini seperti apa?
Apakah ibadah kita hari ini benar-benar merupakan ibadah yang disertai takut akan Tuhan? Ibadah yang disertai dengan keikhlasan, bukan karena alasan tertentu, bukan karena dorongan tertentu, tetapi keikhlasan beribadah kepada Tuhan dan kesetiaan. Saudara, terlalu banyak orang yang beribadah tanpa rasa takut akan Tuhan, lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Itu seringkali terjadi. Begitu banyak juga manusia beribadah tanpa keikhlasan. Kenapa beribadah? Karena sianu, karena ini, karena itu, karena segan dan sebagainya, bukan didasari keikhlasan kepada Tuhan. Dan begitu banyak juga orang yang beribadah tanpa kesetiaan. Kondisi keadaan sangat mempengaruhi dia beribadah atau tidak. Beribadah bagi dia itu tergantung mood pribadinya. Tetapi di dalam perikop ini Yosua menegaskan bahwa kualitas ibadah yang harus dimiliki oleh umat Tuhan adalah kualitas ibadah yang disertai takut akan Tuhan, disertai keikhlasan, dan disertai dengan kesetiaan. Ibadah seperti apa yang saudara miliki hari ini? Kualitas ibadah saudara bagaimana hari ini? Apakah benar-benar takut akan Tuhan? Ibadah yang disertai dengan keikhlasan di hadapan Tuhan dan ibadah yang setia di hadapan Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya ayat 15, saudara. Yosua memberi tantangan, tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini Yosua memberi penegasan dan teladan, saudara, di mana dia menegaskan bahwa ibadah itu pilihan, bukan atas dorongan dari pengaruh eksternal atau orang lain yang menjadi alasannya. Bukan. Ibadah itu adalah pilihan. Itu sebabnya Yosua berkata, sekarang silakan pilih, aku masih memimpin kamu, tetapi untuk beribadah itu pilihanmu. Tetapi Yosua sendiri sebagai pemimpin, Yosua adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang jadi teladan di sepanjang hidupnya ketika dia memimpin orang Israel. Dan dia berkata, sekalipun misalnya kamu semua tidak beribadah kepada Tuhan, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu satu komitmen seorang pemimpin yang menjadi contoh, yang menjadi teladan yang luar biasa, saudara. Dan atas arahannya itu, maka akhirnya orang Israel berkata di ayat 16, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Akhirnya orang Israel yang sedang dinasihati oleh Yosua juga semuanya akhirnya berkata bahwa jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Saudara, yang saya rindu kita belajar adalah alasannya. Artinya Yosua mengambil komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian orang Israel pun akhirnya mengambil komitmen yang kuat untuk beribadah dengan tekun di hadapan Tuhan. Lalu kemudian ada alasan sehingga akhirnya komitmen mereka besar untuk beribadah kepada Tuhan. Itu ada di ayat 17. Di mana di sana dikatakan setelah mereka mengambil komitmen beribadah kepada Tuhan, dikatakan ayat 17, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Yang pertama, saudara, alasan orang Israel harus beribadah dengan kualitas ibadah yang baik di hadapan Tuhan sesuai dengan dituntut firman Tuhan. Takut akan Tuhan, tulus, ikhlas, dan setia. Mereka harus memiliki ibadah yang seperti itu dengan komitmen yang kuat. Kenapa, saudara? Karena Tuhanlah yang membebaskan. Dan ketika mereka hidup beribadah dalam perjalanan hidup mereka, mereka terus mengalami pembebasan dari Tuhan, mulai dari tanah Mesir. Dan kemudian dalam perjalanan mereka, kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan. Pembebasan demi pembebasan, pembebasan demi pembebasan dikerjakan oleh Tuhan ketika mereka hidup beribadah. Saudara,
hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa setiap kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk beribadah. Kenapa? Karena Tuhanlah pembebas kita. Dialah yang membebaskan saudara dari belenggu dosa. Tidak ada yang lain. Tidak ada pribadi yang lain yang sanggup membebaskan saya dan saudara dari dosa. Dialah yang membebaskan kita dari keterikatan. Dialah yang membebaskan kita dari masalah, pergumulan dan sebagainya. Dan bukan hanya Dia telah melakukan pembebasan, hari ini pun Dia sedang melakukan pembebasan demi pembebasan. Dan kalau kita tetap hidup beribadah ke depan pun, kita akan terus mengalami pembebasan yang dikerjakan oleh Tuhan. Maka hari ini saya menegaskan kepada saudara bahwa hiduplah beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan, dengan tulus ikhlas, dengan kesetiaan. Karena Dialah yang telah membebaskan saudara. Dia yang hari ini terus membebaskan saudara, dan ke depan pun Dia yang akan terus membebaskan saudara dari segala masalah persoalan yang saudara tanggung di dalam kehidupan saudara. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya sudah melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami pembebasan. Hari ini mereka beribadah dengan sungguh. Kenapa? Karena Tuhanlah yang telah membebaskan mereka. Saudara, ada seorang ibu yang latar belakangnya adalah dukun. Dan kemudian selama ibu ini jadi dukun, begitu banyak orang yang berobat kepada dia. Dari berbagai daerah datang untuk berobat kepada dia. Karena melalui praktek perdukunan yang dia lakukan, menurut ceritanya bahwa begitu banyak orang juga yang mengalami manfaat dari itu. Tetapi sebenarnya ibu ini mengalami penderitaan, dan kita juga tahu bahwa semuanya itu sebenarnya tipuan iblis juga bagi pasien-pasiennya. Lalu satu kali, singkat cerita, karena anak-anak dari ibu ini sudah beribadah bersama dengan saya di gereja yang saya gembalakan, satu kali akhirnya kami ajak dia beribadah, dan akhirnya dia datang beribadah. Dan kemudian saya lakukan pemuritan, dan akhirnya dia dibebaskan dari pengaruh kuasa kegelapan. Dia dibebaskan dari perdukunannya. Praktek-praktek perdukunannya semua dibuang dan dia bebas. Dan setelah bebas, saudara, dia berkata, sangat bersyukur aku. Dulu begitu banyak orang berobat kepada dia. Satu kebanggaan mungkin bagi banyak orang. Dari mana-mana orang-orang kaya berobat kepada dia. Tetapi ternyata dia mengalami penderitaan. Dan akhirnya dia datang ke gereja dan dia mengalami pembebasan. Oleh karena kuasa Tuhan, melalui pemuritan dia dibebaskan. Dan hari ini dia sungguh-sungguh ke gereja bersama dengan anak-anaknya. Bahkan mereka terlibat pelayanan semua bersama dengan ibu ini juga. Mereka begitu rajinnya. Kenapa? Karena ibu ini menyadari dan mengalami pembebasan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Saudara, hari ini apakah saudara mengalami pembebasan dari Tuhan? Kalau saudara belum mengalami pembebasan dari Tuhan, mari koreksi ibadah saudara. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh takut Tuhan, tulus, ikhlas, dan setia, saudara pasti akan mengalami pembebasan. Karena mulai dari umat Tuhan, orang Israel, kita sudah melihat mereka dibebaskan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan dalam perjalanannya mereka juga mengalami pembebasan karena mereka beribadah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya juga mereka terus dibebaskan ketika mereka beribadah kepada Tuhan, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga dalam hidup kita. Kita sudah dibebaskan. Ada begitu banyak mungkin pengalaman-pengalaman pembebasan yang kita alami dalam hidup kita. Kita pun sedang dibebaskan. Hari ini ada masalah, tantangan, persoalan yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Percayalah bahwa Tuhan yang akan membebaskan saudara dari semuanya itu. Yang saudara harus lakukan adalah tetap beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Dia, tulus, ikhlas, dan dengan penuh kesetiaan. Dan ke depan pun kita akan bersama-sama terus mengalami pembebasan dari Tuhan, saudara. Itu yang pertama. Alasan kita harus hidup beribadah adalah karena Tuhanlah pembebas. Dia yang telah membebaskan, Dia sedang membebaskan, dan Dia terus akan membebaskan setiap kita yang hidup beribadah kepada Dia. Lalu kemudian yang kedua, masih ayat 17, saudara. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan
yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Alasan kita harus hidup beribadah kepada Tuhan, saudara, karena Tuhan Allah itu berkuasa. Dia sanggup melakukan mujizat, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Hiduplah beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan takut akan Dia, dengan setia. Maka saudara akan menyaksikan perbuatan ajaib yang Dia kerjakan dalam hidup saudara. Saudara, di akhir zaman ini kita butuh kuasa Tuhan untuk mengalahkan tipu daya muslihat iblis. Iblis sedang keras-kerasnya bekerja untuk menyesatkan sebanyak mungkin manusia. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu kuasa Tuhan. Dan untuk kita mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat itu, kita harus hidup beribadah dengan benar. Allah itu adalah Allah yang melakukan tanda-tanda mujizat. Saudara, adakah saudara sudah pernah mengalami mujizat Tuhan yang Dia kerjakan dalam hidup saudara? Saya mengalami begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan saya, saudara. Dan ketika aku menyaksikan mujizat itu, ketika aku mengingat mujizat itu, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Saya melihat mujizat bagaimana saya merintis gereja dan Tuhan memberkati dan memenangkan begitu banyak jiwa. Bahkan dari antara jiwa-jiwa itu ada banyak dukun-dukun yang bertobat, ada banyak orang-orang yang dari latar belakang yang begitu rusaknya akhirnya bertobat. Itu mujizat, saudara. Bahkan dalam kehidupan saya pribadi, saya menyaksikan bagaimana masalah, persoalan, penyakit yang parah dan sebagainya. Aku lihat mujizat Tuhan. Dan bagaimana gereja kecil di desa ini akhirnya berpengaruh bagi satu daerah di desa ini. Aku lihat mujizat Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan dengan benar. Karena Dia Allah yang melakukan mujizat. Dan kalau saya dan saudara rindu kita terus mengalami mujizat di sepanjang hidup kita, hiduplah beribadah, maka hari ini pun mujizatnya sedang bekerja. Hiduplah beribadah dengan benar, maka ke depan pun saudara akan terus menyaksikan mujizat Tuhan. Karena Dialah Allah yang melakukan mujizat bagi setiap anak-anaknya. Adakah saudara hari ini membutuhkan mujizat terjadi dalam hidup saudara? Hiduplah beribadah kepada Tuhan dengan benar, yaitu dengan tulus ikhlas, dengan takut Tuhan, dan dengan setia. Maka Tuhan akan mengerjakan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, yang ketiga, masih di ayat yang ke-17, bagian terakhir dikatakan, dan yang telah melindungi kita di sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan telah menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Satu lagi yang disadari oleh orang Israel adalah bahwa mereka telah dibebaskan dari cengkraman musuh. Mereka dilindungi dari cengkraman musuh. Karena mereka bangsa yang kecil, saudara. Sedangkan yang mereka hadapi adalah bangsa Kanaan. Di sepanjang jalan mereka telah menghadapi bangsa-bangsa yang besar. Tetapi mereka telah mengalami kemenangan, padahal mereka bangsa yang kecil. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang berperang bagi mereka. Sehingga akhirnya mereka berkata bahwa kami pun akan beribadah kepada Tuhan, karena kalau bukan karena Tuhan kami akan binasa. Kami ada sekarang karena kemurahan Tuhan yang telah melindungi kami sampai saat ini, sampai di tempat ini, semuanya oleh karena perlindungan Tuhan. Saudara, hari ini kalau kita merenung, keberadaan kita, hidup kita, semuanya adalah anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan atas kesadaran itu seharusnya kita berkata seperti orang Israel berkata pada waktu itu, kami harus beribadah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang telah membebaskan kami
bangsa yang kecil yang tidak mungkin masuk ke tanah Kanaan, menguasai Kanaan, tetapi karena Tuhan yang berperang, akhirnya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Saudara, saya pribadi hari ini ada sebagaimana saya ada. Saya begitu sadar semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya komitmen saya untuk hidup melayani Tuhan itu begitu kuat. Komitmen saya untuk terus memberitakan Injilnya selagi masih ada waktu itu begitu kuat. Kenapa saudara? Karena berkali-kali dalam kehidupan saya mengalami bahaya, tetapi Tuhan membebaskan. Di masa kecil saya mengalami satu musibah, di mana melalui musibah itu lambung saya semuanya bermasalah, ada pendarahan di dalam usus saya, dan kemudian pada waktu itu dokter-dokter tidak berani menangani, malah dibawa ke beberapa rumah sakit tapi mereka semua menolak. Sampai akhirnya dibawa ke Medan, dari kampung dibawa ke Medan. Akhirnya dokter diskusi, mereka mau menangani, tetapi mereka kasih tahu ke bapak saya dan ibu saya bahwa harapannya kecil. Tapi sekalipun dokter berkata harapannya kecil, yang terjadi adalah saya diselamatkan. Musibah yang lain lagi, saudara, saya mengalami kebakaran di seluruh wajah saya dan kepala saya. Kalau saya ingat peristiwa kebakaran itu, betapa mengerikannya, saudara. Semua hampir ludes terbakar. Tetapi hari ini aku lihat semuanya baik. Wajah saya sekalipun semuanya terbakar, semuanya baik, tidak ada cacat di sana. Betapa dahsyat Tuhan yang melindungi. Itu sebabnya hari ini, saudara, aku berkata, aku akan hidup beribadah dan terus memberitakan Injilnya, terus akan melayani Dia, karena Dia Allah yang telah melindungi dan melindungi lagi. Ada begitu banyak peristiwa di mana Tuhan menyatakan perlindungannya di dalam hidupku. Dan hari ini kalau saudara merenungkan kehidupan saudara, mungkin saudara pun sedang diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhanlah yang telah melindungi saudara, membebaskan saudara, menyelamatkan saudara dari peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang pernah saudara alami dalam hidup saudara. Dan atas semuanya itu, ketika orang Israel menyadari juga dalam perjalanan mereka ke Kanaan, mereka bangsa kecil, yang mereka hadapi adalah bangsa yang besar, tapi Tuhan membebaskan dan melindungi mereka. Atas semuanya itu mereka berkata, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini, saudara, seharusnya kita juga berkata demikian. Hari ini coba ingat ke belakang apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Dan atas pengalaman itu, apa yang saudara kerjakan selama ini, sebesar apa komitmen saudara untuk beribadah atas semua yang dikerjakan oleh Tuhan, atas semua yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Saudara, seringkali kita mengalami hal-hal besar, kita mengalami perkara besar, tetapi reaksi kita tidak sebanding dengan besarnya pengalaman dahsyat yang kita alami oleh karena Tuhan membebaskan dan meluputkan kita. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita sudah belajar bahwa di dalam kehidupan kita harus beribadah dengan cara yang benar, di mana di ayat 14 dikatakan cara ibadah yang benar adalah cara ibadah yang disertai takut akan Tuhan, cara ibadah yang disertai dengan ketulusan dan keikhlasan, dan cara ibadah yang disertai kesetiaan. Itulah ibadah yang dituntut oleh Yosua kepada umat-umat Tuhan untuk mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dan alasan umatnya harus beribadah kepada Dia dengan cara yang benar, saudara, adalah karena Dialah yang telah membebaskan umatnya dan menuntun umatnya. Bukankah Tuhan telah membebaskan kita, saudara, dari belenggu maut? Bukankah yang Tuhan telah membebaskan saudara dari sengsara masa lalu, dari penderitaan dan sebagainya dan sebagainya? Setelah saudara hidup mengiring Tuhan, ada berapa banyak pembebasan, ada berapa banyak perkara besar yang Tuhan kerjakan untuk membebaskan saudara dari belenggu, dari persoalan, dari masalah, dari penyakit dan sebagainya. Dan itulah alasan kita harus hidup beribadah, karena Tuhanlah yang membebaskan. Dan yang kedua, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat. Ayat 17 kembali, saudara. Dia Allah yang telah melakukan mujizat.
Ada berapa banyak mujizat yang telah saudara alami dalam hidup saudara. Dan atas mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan itu seharusnya kita hidup beribadah dengan benar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, karena Allah yang telah melindungi. Kalau dilihat dari situasi keadaan orang Israel seharusnya binasa oleh karena musuh-musuh mereka. Tapi karena Allah yang ikut campur tangan, mereka selalu dibebaskan dan diberi kemenangan. Dan atas semuanya itu mereka berkata, jauhlah daripada kami beribadah kepada Allah lain. Kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Bukankah itu juga yang kita alami dalam hidup kita, saudara? Tuhan membebaskan kita, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, dan Tuhanlah yang telah melindungi kita sampai detik ini. Dan atas semuanya yang kita alami itu dalam hidup kita, biarlah hari ini kita menyerahkan hidup kita untuk beribadah. Kita hidup menjalani hidup kita dengan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, yaitu dengan takut Tuhan, tulus, ikhlas, dan setia. Puji Tuhan, saudara. Mari kita jalani sisa hidup kita dengan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar dan dengan alasan yang benar. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Kuatkan ibadah saudara di hadapan Tuhan dengan cara yang benar, dan raih janji-janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana di dalam firman-Mu diarahkan kepada kami untuk kami beribadah dengan cara yang benar. Firman-Mu mengajar kami untuk beribadah dengan cara yang benar, yaitu dengan takut Tuhan, dengan tulus ikhlas, dan dengan setia. Dan kami juga harus beribadah dengan alasan yang benar. Kami sadar bahwa Engkaulah yang telah membebaskan. Engkaulah yang telah membebaskan kami dari belenggu maut, membebaskan kami dari belenggu dosa, membebaskan kami dari masalah-masalah kehidupan kami. Seharusnya kami beribadah kepada Tuhan. Engkaulah yang telah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kami. Seharusnya kami beribadah kepada Tuhan. Dan Engkaulah yang telah melindungi kami sampai kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Itu sebabnya kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami belajar cara beribadah dan alasan beribadah, dan kami mau terapkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia,
untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami, Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka.
Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa normalkan kembali ginjal
anak-anakmu yang sakit ginjal, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anakmu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anakmu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anakmu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anakmu. Kesehatan menjadi bagian anak-anakmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Biarlah keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anakmu.
Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu, berkati mereka di dalam pertanian mereka. Di dalam nama Yesus, berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, para medis juga Tuhan yang campur tangan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita.
karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.